فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak pernah berhenti-henti. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita masing-masing menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kehadiran kita tidak terabaikan pahalanya. Karena ketahuilah, amalan itu diterima Allah dengan dua syarat. Pertama, iman ikhlas. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hanya modal niat saja tidak cukup, harus kedua-duanya berbarengan. Yang kedua, mari kita konsentrasikan perhatian kita agar apa yang disampaikan, yang kita dengar tidak tercampur dengan masalah lain. Ibu dari rumah itu udah menjawab masalah loh. Isi otak ibu kan TBC, tomat bawang cabai kan. Betul ya? Ibu itu begitu bangun tidur ngurusin anak orang kan. Suami anak orang bukan? Anak resek lagi. Ya begitu tadi ya. Jadi kerjaan ibu lebih banyak tiap hari ya, sehingga ketika hadir di sini semuanya itu dienyahkan dulu. Ya, konsentrasikan agar apa yang kita dengar dapat diserap dengan baik. Ibu ini kan komputer tua, ruang penyimpanan giganya kan kecil, loadingnya lama lagi. Ya, isinya kan di TBC, tomat bawang cabai kan, skincare kan, kelihatan banget gitu loh. Ya, baik, ibu-ibu sekalian, mari kita mulai dengan melanjutkan bahas tentang sholat. Sholat itu bukan perkara sepele ya. Dia adalah bagian dari pokok agama. Karena dia adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Dia adalah batas antara iman dan kekufuran. Ketika seorang muslim dengan sengaja tidak mau melakukan sholat, maka tidak ada tanda keislaman padanya. Kemudian amal-amal kita yang pertama kali dihisab dari kiamat adalah sholat. Sholat itu adalah tolok ukur
Jika bagus salatnya, maka mempermudah hisab amal yang lain. Kalau salatnya nggak beres, maka Allah enggan untuk memeriksa amal yang lain. Sehingga kalau ingin bagasi kita nanti tidak bermasalah di terminal kedatangan mahsyar, mahsyar itu terminal kedatangan ya, amal kita itu bagasi ya, maka perhatikan. Ingat bahwa barang bawaan pertama yang diperiksa adalah salat. Jika salatnya baik, akan mempermudah untuk pengecekan barang bawaan lainnya. Sebagaimana pernah saya sampaikan hadis Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Sehingga jangan kita sholat tapi sholat kita tidak diterima. Akan kasihan juga. Ibu kalau pengen menanam, pengen manen nggak Bu? Supaya panen mesti diperhatikan dong. Apa yang merusak tanaman itu kan? Apa gulma, ya apa virus dan semacam, hama dan semacam. Maka berilmu sebelum beramal satu hal yang perlu diperhatikan. Sehingga ketika beramal, ibu benar-benar atas ilmu. Dan ilmu syariat itu adalah Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Karena apa kata Allah di Quran surah 96 ayat allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia dalam urusan agama. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengajarkan kepada kita ayat tadi? Allamal insana ma lam ya'lam. Lihat penjelasannya dari surat 96 ayat 5 tadi, Al-Alaq junto. Penjelasnya di surat 55 ayat 1 sampai 4 surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Bagaimana cara Allah mengajarkan kita dengan mengajarkan Quran? Paham? Bagaimana proses pengajaran Quran sampai kepada kita? Lihat lanjutannya, juntunya lagi. Surat 55 ayat 2 tadi juntu. Penjelasnya adalah di surat 4 An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Saya potong ayat ya, jadi yang kita butuhkan saja. Dan Allah telah menurunkan kepada Muhammad al-Kitab Al-Quran, al-hikmah as-sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak engkau ketahui. Jelas? Jadi Allah mengajarkan Quran melalui Muhammad SAW. Kemudian Muhammad mengajarkan kepada kita melalui para sahabat. Dari surat 4 ayat 100 junto. Penjelasnya lagi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Ingat, ini satu soal kuis loh. Hafal dengan lafaznya loh. Kalau bisa jawab dengan lafaznya, saya kasih Muskofi 1 loyang loh. Pernah makan Muskofi ya? Lapis legitnya saya tuh loh. Tapi saya jelasin tadi. Surat ini bunyinya begini, juntonya ini bunyinya begini. Saya mau uji tingkat kecerdasan antum. Karena dari wajah antum terlihat cerdas, tapi butuh pembuktian. Surat 2 ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
dan Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, lalu dia membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, dia mensucikan jiwa, hati dan pikiran kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dia mengajarkan kepada kalian Alkitab dan as-sunnah yang Allah wahyukan kepadanya tadi surah 4 tadi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelum dalam urusan agama kalian. Dalam urusan agama. Adapun urusan handphone, Nabi nggak diutus untuk bikin handphone. Jadi kalau ada orang ngomong gini, kalau memang ini bid'ah, handphone juga bid'ah dong. Bilang makanya kalau ngaji yang benar dong, kalau ngaji. Bid'ah itu dalam urusan agama. Nabi diutus mengajarkan agama, bukan untuk mendesain handphone, mobil dan semacamnya. Kalau ini bid'ah, jangan ke Mekah pakai pesawat. Apa jawabnya? Itu namanya intelektual atau jelek dan goblok. Intelektualnya apa? Jelek dan goblok gitu loh. Kalau pakai gayanya saya istilah kan goblok gitu loh. Jadi itulah proses, itulah ilmu agama itu qala Allah wa qala Rasul, kemudian wa qala sahabah. Yang diajar oleh Nabi langsung siapa? Para sahabat. Dan para sahabat itu adalah mahasiswa yang mesti menjadi standarisasi kualitas agama kita. Kenapa? Karena para sahabat adalah mahasiswa yang sudah terakreditasi intelektual dan integritasnya. Lihat surat 3 Al-Imran ayat 164. Buah dari ayat-ayat sebelumnya tadi, bahwa setelah Nabi melakukan transformasi ilmiah agama tadi, para sahabat itu adalah mahasiswa senior dan mereka mendapatkan kontennya naun A+. Kalau kita kan masih dapat, kok itu belum ketahuan hasilnya. Pokoknya sekarang loh, pokoknya kayak ibu-ibu, adanya masih menghayal pengelola pajak kan. Ada di surat 3 Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh Allah telah memberi nikmat karunia kepada orang-orang mukmin yang Rasul diutus dari mereka sendiri, satu bangsa dengan mereka, yaitu Rasulullah, itu para sahabat. Kalau ibu lihat ada kalimat tadi, Bapak, in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelum mereka diajar oleh Nabi, mereka dalam kesesatan. Berarti di atas hidayah bukan? Berarti kalau ini akreditasi, apa nilainya? Triple A kan? Maka kalau ibu ingin beriman dengan standar yang terterima, maka standarisasinya adalah para sahabat. Paham? Jadi mereka jadi standarisasi iman. Pengen masuk surga gak, Bu? Ikuti orang yang sudah dijamin masuk surga. Kiai NU, Kiai Muhammadiyah dengan kita sama-sama waiting list, oke? Oke, langitan ke, Cirebonan ke, Bumian ke, nggak dapat jaminan dari langit loh. Adapun para sahabat, mereka sudah mendapatkan jaminan dari langit. Satu, Allah bilang mereka orang yang paling murni imannya, paling benar imannya. Surat 8 ayat 74, surat Al-Anfal. Jadi kalau cari wali, mereka wali beneran. Walinya itu wali-walian. Itu kan wali ngakunya ormas kan, bukan pengakuan dari langit kan. Adapun para sahabat, Allah katakan di ayat tadi, ulaika humul mu'minuna haqqa.
yaitu Muhajirin dan Ansar. Mereka itu adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Pengen jadi orang beriman gak? Pengen jadi orang beriman gak? Ikutilah orang yang sudah terakreditasi akidahnya tadi. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat ini bukan bicara tentang kualitas imannya Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, Kiai Persis, bukan. Persis bukan. Paham? Itu adalah akidahnya Muhajirin dan Ansar. Dalam para sahabat. Itu dalil pertama. Yang kedua, pengen diridai Allah nggak antum? Jawaban antang tuh, kayak orang belum sarapan loh. Udah sarapan belum? Terus pagi-pagi lo ngapain aja di rumah lo? Emang gak punya orang kerja di rumah, asisten rumah tangga? Bagus, bahkan ibu-ibu langsing ya, karena kerja sendiri. Baik, ya. Jadi sekali lagi, kalau ingin diridai Allah, itu orang sudah diridai Allah. Itu para sahabat. Surat 48 ayat 18. Surat 48 ayat 18. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang berbaiat dengan Muhammad ketika kau berada di bawah pohon, yaitu ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adanya di Makkah, antara Makkah dan Madinah, gak ada di Cibubur. Itu namanya wilayah Tika namanya. Dan yang berbaiat itu para sahabat, bukan antum. Dan Allah sudah meridai keimanan mereka. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu syar'i qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, ilmu syariat itu adalah apa yang difirmankan Allah, apa yang difirmankan, apa yang disabdakan Nabi, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan itu urutannya kan. Kalau ibu ingin diridai Allah, ingin masuk surga, kata Pertamina pasti pas. Kata Pertamina apa? Pasti pas. Ada kan di SPBU ya? Ada. Nggak pas-pas juga kan? Iya. Ya. Maka ikutilah para sahabat, niscaya kita masuk surga bersama mereka. Surat 9, surat At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahumul jannah ila akhir ayat. Orang yang mula-mula masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar. Yang jelas antum bukan Muhajirin, bukan Ansar kan? Kata ibu-ibu, saya Muhajirin juga Pak, pindah dari Jawa ke Jakarta loh. Ibu hijrah karena jodoh kan? Atau di kampung susah kan? Kata ibu-ibu, ampun ujung Muhajirin Ustaz. Dulu aku tinggal di kampung Sanok Sono. Ya. Pertanyaannya, ibu pindah karena berubah nasib dari kampung susah kan? Bukan hijrah karena urusan agama seperti para sahabat kan? Ya. Lalu berenang di Jakarta kan? Bukan rumah makan Padang kan? Bukan urusan agama, urusan perut kan? Para sahabat hijrah karena urusan agama, bukan urusan perut kayak Allah. Jelas ya? Apa kata Allah? Di posisi kita di mana, Bu? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang yang datang sesudah generasi pertama tadi lalu mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita ingin diridai Allah, ikutilah mereka dengan baik. Posisi kita di mana? Alladzina taba'uhum bi ihsan. Mengikuti para sahabat itu dengan baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Maka Imam Syafi'i mengatakan
ilmu syar'i itu qala Allah wa qala Rasul wa qala ashabun Nabi SAW. Itu dalilnya tadi. Jelas? Sehingga kalau kita pengen sholatlah sebagaimana Nabi. Jangan berdasarkan kiai. Karena kiai tidak pernah dipercayai Allah untuk menjadi nabi buat antum. Yang dijadikan teladan itu adalah nabi. Jadi kiainya diikuti kalau tunjuknya sama dengan petunjuk nabi. Kadang-kadang kita menganggap kiai atau guru itu seperti nabi kan. Padahal kalau nabi salah diingatkan Allah, kalau kiai salah kan gak diingatin loh. Dikasih ingat malah marah dari kiai. Karena merasa nanti amplopnya kurang isinya. Baik, oleh karena itu mari kita perhatikan ya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui lewat nabinya, nabi lewat sahabatnya, dan sahabat terus sampai kepada kita hari ini. Paham anak-anak? Makanya kalau orang nerangin sholat tanya sama dia dalilnya mana. Gak usah pakai dalil. Tanya, sejak kapan Allah nerangkan ke anda soal sholat? Sholat itu kan ibadah. Ibadah itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau loh. Ibu-ibu kalau ingin menyenangkan suami, pengen nyenangin suami nggak bu? Ngikutin selera suami apa selera ibu? Nah, selera suami juga selera ibu dong. Ya, insya Allah kata suami gue makin sayang sama lo. Padahal gombal sebenarnya. Di rumah dia bilang sayang, di jalan juga sayang. Sayang sama wanita lain. Betul ya? Ada kata ibu banget gitu. Tapi ya, ada pun yang maka beribadah dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Ya, coba lihat, apalagi Anda yang sudah berusia kepala 4. Salah satu yang menjadi harapan Anda di usia 40 apa? Wa an a'mal salihan tardah. Ya Allah, ajarkan aku, bimbing aku agar aku beribadah dengan ibadah yang Kau ridhai. Surat 46 ayat yang ke-15. Di antara 6 harapan orang di usia 40 adalah ya, dia ingin beribadah dengan ibadah yang Allah ridhai. Ya, wa an a'mala salihan tardah. Ajarilah aku bagaimana cara beribadah yang Engkau ridhai ya Allah. Itu poinnya. Ibadah yang Allah ridhai syaratnya 2. Pertama, amal itu Allah syariatkan. Ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Allah syariatkan. Yang kedua, kita yang melakukannya mengharapkan keridhaan Allah. Itu amal yang diridhai maksudnya. Paham? Jadi ibu beramal dengan sebuah amalan yang tidak disyariatkan. Walaupun ibu ikhlas, kata mesin penjawab nomor tidak dikenal. Salah rekomendasinya. Begitu pula disyariatkan, tapi kalau nggak ikhlas, maka nomor tujuannya salah. Paham? Itulah amal yang diridhai Allah. Jadi amal diridhai apa? Amal itu memiliki dasar dari syariat, ada disyariatkan, ada dalilnya. Dan tidak mungkin amal itu diridhai sampai Allah syariatkan, bukan? Yang kedua, setelah kita dapatkan pensyariatan dalilnya, kita ketika melakukannya ikhlas karena Allah. Itu namanya amal yang diridhai oleh Allah. Gak bisa ibu beramal, yang penting kan niat. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Ibu-ibu banget gitu kan?
gitu loh. Jelas? Nah, kalau karena itu beramal sebelum berilmu sebelum beramal. Jadi berilmu dulu baru beramal. Baik, kemarin terakhir kita sudah bahas tentang lafaz-lafaz doa istiftah. Ibu biasa langganan dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena pendek bukan? Ibu itu kalau urusan akhirat pengen cepat-cepat kan? Tapi kalau dandan pengen lama kan? Betul ya Bu? Ibu-ibu yang telat ini karena lama dandannya kan? Yang paling lama tuh bibirnya tuh loh. Udah pakai lipstik 5 Juni. Ya, kalau kurang pas dipasangin lagi tisu. Sampai dia betul-betul rapi. Suami panggil cepat, udah duluan sabar, kenapa sih? Memang gak mau tapi cantik apa? Coba lihat urusan padahal secantik apapun ibu, kalau memang laki pengen nikah aja kali emang biasanya mbak. Kalau yang sudah mempercantik diri laki kawin kasih tinggal lagi, coba lihat semuanya gak diterima lagi, itu sudah jatuh tertiba Islam atau enggak? Maka perhatikan, kalau urusan dunia kita pengen sempurna, maka urusan syariat pun hendaklah sempurna. Bu, kalau beramal itu biasanya kau mesti sempurna atau amat sempurna. Amat sempurna ya, dalilnya apa? Dalilnya surah 67 ayat 2 kan? Ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita siapa yang paling sempurna amal. Ahsan itu paling bagus. Kalau bahasa akreditasinya atau bahasa pada akademiknya itu summa cum laude. Ibu pernah kuliah enggak? Pernah kuliah enggak? Mana yang pernah kuliah coba? Ijazahnya kemana coba? Enggak laku kan? Ya kalau kuliah udah gagal, ijazah enggak laku, agamanya benar dong. Ya, supaya diakui di akhirat. Ya itu namanya eksentudin mampus tumor tu dunia kan. Dulu ibu pergi kampus gaya kan, berharap punya ijazah kerja kan. Ternyata selesai ijazah kemana saya tanya. Karena ibu gadaikan pegadaian, kata pegadaian ini namanya menyelesaikan masalah tambah masalah. Maka belajarlah agama. Ijazah mau tidak diakui di dunia, tapi amal mau diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan target tadi ahsanu amala, yang paling baik amal. Ya, apapun yang paling bertakwa. Sehingga target seorang muslim dalam beramal yang paling bertakwa. Ya, surah 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, sedang takwa, paling bertakwa. The best pokoknya. Best of the best lah pokoknya. Ahsan amal, paling baik amal. Itu yang harus menjadi obsesi seorang muslim dalam beribadah. Kalau dunia sekedarnya saja Bu, ya, ibu punya baju bagus-bagus mati dipakai bini kedua loh. Saya nggak nakut-nakutin. Ya, ibu punya berlian, ibu mati dipakai mas kawin sama laki loh. Maka hiasilah diri dengan agama dengan amal. Amal itu sebaik-baiknya. Kalau dunia Anda pengen excellent dalam berpenampilan, apalagi sudah tua-tua begini, mau bagus mahal, bukan aja namanya juga calon bangkai. Biasa aja kali.
namanya usia ubur-ubur kan. Kalau uban sudah tertabur, kalau mata sudah kabur, kulit sudah kendur, ya, usia makin mundur, alamat badan hendak ke kubur. Jadi nggak usah mimpi menjadi orang jati di usia ubur-ubur loh. Bapak ibu-ibu biasa kalau perhatikan setiap makanan mengandung kolagen kan, supaya anti-aging kan. Emangnya kalau ibu makan pakai kolagen mengandung kolagen, emang cacing tanah gak makan ibu? Makan juga kali bodoh gitu ya. Nah, maksud saya gini, ngapain urusan sesuatu yang fana diperhatikan begitu detail? Kenapa urusan kekal tidak diperhatikan loh? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bukan? Wal akhiratu khairu wa abqa. Surat 87 ayat 17. Orang kafir itu apa? Ayat 16-nya. Batu zirunal hayat dunia. Orang kafir itu mereka lebih condong memikirkan dunia. Ya. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi perhatikan yang kekal tuh. Amal itu kekal kalau diterima Allah. Dosa itu kekal kalau dicatat Allah. Maka tinggalkan dosa karena dia menjadi kekal bersama kita selamanya. Dan perbanyak kebaikan karena dia kekal bersama kita. Suami ibu, waktu ibu meninggal mati nangisnya sebentar bu, itu pun sambil ngincar pelayan. Kadang-kadang ibu-ibu saya suka perhatikan, kalau ada suami meninggal, ibu-ibu nangis tutup mata tidak melihat siapa. Tapi kalau bini meninggal, laki nangisnya gini loh. Saya suka perhatikan di Ambon, nggak tahu kalau di Jawa. Saya anaknya suka iseng. Kamu perhatikan kalau yang laki mati, coba ibu nangisnya gini ya. Dan anda nggak mikir kawin lagi, dia masih ingat lakinya. Tapi kalau bini meninggal, lakinya nangisnya gini. Kalau sambil lihat siapa bisa pengganti. Kata kawan saya, yaudah tak kalau meninggal kok telah apa sih mikir orang. Atau dia tak benar sudah kawin lagi. Kata teman telepon, si bapak yang kamu bilang dia nangis udah kawin lagi kan sudah lihat. Maksud saya gini, ada ibu-ibu orang Jawa tau. Oh no, di sini orang Jawa enggak? Nah, ada orang Jawa kan filosofinya gini, sorghum manut neraka katut ya. Emang neraka mau? Bodoh wanita itu. Jadi kalau suami bilang, dek, sorghum manut neraka katut, jawab, jangankan ke neraka ke penjara aja bu nggak dibuka belum. Apalagi ke neraka loh. Ya. Mas kalau ngajak yang benar ke surga ke neraka coba lihat. Ya, lalu bangkot aja gue tinggalin surga neraka loh. Betul nggak bu? Betul. Kalau laki susah gue pertahankan atau pulang? Pulang. Itulah dunia laki bu mana bu? Ini ada sendal burau. Adapun akhirat itu lebih baik. Perhatikan akhirat. Baik. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa contoh bacaan istiftah. Ya, dan yang paling pendek adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini bukan perbuatan Nabi, bukan pula ucapan Nabi. Tapi ini adalah perbuatan dan ucapan sahabat yang dilegalisir oleh Nabi. Nabi bertanya siapa yang membaca iftitah tadi. Maka seorang mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi, aku melihat puluhan malaikat berebutan mencatatnya. Ini namanya sunnah takririyah. Itu perbuatan para sahabat atau ucapan mereka yang kemudian diiyakan oleh Nabi. Nabi benarkan, maka ini termasuk sunnah. Karena perbuatan para sahabat yang kemudian dilegitimasi oleh Nabi, dicap oleh Nabi menjadi legal. Ingat, asalnya segala sesuatu yang bukan dari Nabi itu bid'ah.
dari sahabat yang kemudian ditinggalkan oleh Nabi, maka dia adalah sunnah. Namanya sunnah takriyah namanya. Kan sunnah itu ada berapa? Kemarin kita jelaskan 3. Qauliyah, ucapan. Ya qala Nabi sallallahu. Ya, kemudian yang kedua fi'liyah. Kata ra'aitu kata wa kata. Aku melihat melakukan itu dan ini. Dan yang ketiga, kami pernah bersama Nabi, lalu si fulan lakukan ini, lalu Nabi kemudian tersenyum misalnya. Senyumnya Nabi adalah tanda pembenar. Sebab Nabi tidak pernah mensenyumi sesuatu yang mungkar. Seperti ibu-ibu, suami mungkar dibela-belain. Kelihatan sih, takut diceraikan. Bapak-bapak juga bini salah dibenerin, takut nggak dapat jatah kan? Ya, jadi Nabi senyum adalah tanda pembenaran. Itu namanya sunnah takriyah. Contohnya apa? Lafaz istiftah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak apa-apa. Ya, i'malu ala makanatikum. Beramal dengan kemampuan kita masing-masing. Mana yang mudah untuk kita dengan syarat yang mudah itu memang diajarkan oleh Nabi. Bukan dengan alasan mudah lalu agamanya model sukoi, suka oi. Jangan. Ya, sesuatu yang mudah karena datang dari Nabi kita ambil. Ya, baik. Karena kita masuk sudah ada iftitah, maka disyariatkan untuk membaca ta'awudz pada Fatihah yang pertama. Maka sudah saya singgung bahwa ada hadis yang sahih dari Abu Hurairah bahwa dia mendengar Nabi membaca ta'awudz sesudah istiftah selama membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Adapun lafaznya bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ketika membaca Quran di luar salat. Tetapi ketika membaca ta'awudz di dalam salat ada 2 jenis bacaannya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari penyakit gila, kesombongan, dan syair yang tercela. Ya, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau belum hafal nggak apa-apa. Ta'awudz hukumnya sunnah, bukan wajib dan bukan rukun. Tapi jangan permudah juga kali, sunnah aja nggak apa-apa. Ibu dulu ketika kerja lembur suka ambil nggak Bu? Kalau ada lembur dan honornya besar diambil nggak Bu? Dasar matre loh. Masa yang sunnah ditinggalkan lemburan diambil? Itu namanya manusia matre namanya. Maksud saya walaupun sunnah tapi ganjarannya besar kan. Dan setiap kebaikan itu menghapus satu dosa. Dosa kita itu banyak atau amat sangat banyak? Amat sangat banyak. Ya. Dan Allah permudah untuk mengampuninya melalui kebaikan-kebaikan salah satunya. Kata Allah di Quran surat 11 ayat 114, di sana ada kalimat innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa. Saya kasih contoh Bu. Ibu udah dandan rapi, tapi tiba-tiba ada patah kuali nempel di pipi dikit aja. Ya dibiarkan kepis atau dibersihkan. Ya gimana dosa? Padahal ada alat cleanernya, ada alat pembersihnya bukan? Itu amalan amal salih. Salah satunya memang ta'awudz. Yang kedua apa?
kita dengan setan itu jauh atau dekat? Bahkan kita tuh setannya loh. Ya, namanya one set, wanita setan. Ya, atau manset, manusia setan. Ya, atau ibu-ibu setan boleh jadi. Maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Ditanya, betapa pentingnya kita tahu dia Pak Salim. Ini bukan asal fikih, asal akidahnya loh. Jangan sepelekan baca ta'awudz. Sebab setan itu paling serius loh, gak pernah main-main. Antum lihat dalam Quran, iblis kalau bikin pernyataan untuk menyesatkan kita selalu mendoda huruf lam dan mengakhiri dengan huruf nun. Itu namanya takkid. Harus takkid menunjukkan apa? Sang pembicara super serius. Iblis dalam setiap ucapannya tidak pernah berucap seperti di awal dengan lam dan nun di akhir. Apa kata iblis contohnya? Contohnya di surat 7 ayat 16 dan 17 itu hikmah yang membaca ta'awudz. Bima akhwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena aku telah divonis sesat olehmu, maka aku pasti akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Paham? Artinya setan itu super serius kasih pernyataan, bukan kecapres loh. Yang banyak bohongnya. Dan iblis serius sampai kiamat tidak pernah mengingkari pernyataannya. Maka lakukan perlawanan dengan ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah di setiap momentum yang disyariatkan oleh ta'awudz padanya. Ya, lihat surat 4 An-Nisa ayat 118 dan 119. Wah, itu sangat serius setan ini. La'anahullah la'attakhidhanna ibaduka nasiba mafruḍa. Setan yang dilaknat oleh Allah berkata, perhatikan, aku pasti mengambil bagian tertentu dari kelemahan hamba-hambamu itu. Laki-laki yang mata jelalatan dijerat dengan perempuan. Ibu-ibu yang mata duitan dijerat dengan duit dengan materi. Kesempatan kelemahan apa daripada anak dia gunakan. Ya, lihat ayat 100 selalu diawali dengan dua huruf tadi. Aku pasti akan menyesatkan mereka. Aku pasti akan membangunkan angan-angan hayalan mereka. Jadi orang yang halusinasi itu dari setan. Halu namanya. Jadi kalau ibu membayangkan, andaikan aku begini, apa kata iblis, lugu banget gitu loh. Ya, wala umanniyannahum. Tidak usah mimpi jadi orang kaya bu, tapi bertekad menjadi orang saleh. Paham? Sebab jatah kaya dan tidak ada di langit. Biar ibu juga balik kalau Allah tidak tandakan kaya loh. Banting tulang sampai tulang lunak tidak akan kaya. Tapi kalau Anda sering jadi orang yang saleh, Allah mudahkan. Karena itu janji Allah. Ya, surat 29 ayat yang terakhir, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, akan kami mudahkan jalan-jalan kebaikan bagi. Maka tidak usah menghayal jadi orang kaya, tidak usah, cukup saja. Sehari makan 2 kali cukup. Misalnya kajian muda naik angkot, nggak masalah
Ustaz itu punya mobil apalagi Ferrari loh. Kecuali Anda dijodohkan dengan Hotman Paris. Nggak usah. Nah, maksud saya setan itu sangat serius. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk memprotek diri kita dari gangguan setan. Dan salah satu bentuk protek adalah isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Sebab suami lo setan, gak bisa lindungi lo dari setan. Sama setan tuh bagaimana tidak saling membackup? Ya, yang bisa melindungi kita dari setan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud jangan sepelekan membaca ta'awudz walaupun sunnah. Tidak sekadar menghapus dosa, tetapi menjadi alat pelindung dari gangguan setan. Dari setan serius sekali loh, menyesatkan kita, ya, membangun angan-angan kita, sampai dengan menyuruh kita merubah ciptaan Allah, sulam bibir, sulam alis, ya. Ibu-ibu di sini termasuk mantan-mantan penyulam ya. Jadi kalau ada yang ganti bibir dan semacamnya itu adalah tipu daya setan. Ya, aku suruh mereka untuk apa? Merubah ciptaan Allah. Pipi dipermak, pantat dipermak, banyak sekali. Ya, kata iblis, mantap, ini member platinum. Itu penjelasan dari surat 4 ayat 118 sampai dengan 120 kan. Maka disinilah hikmahnya kenapa kita diminta berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Karena sekali lagi syaitan itu super serius menyesatkan kita. Dia tidak main-main. Ibu nggak percaya? Kalau saya ceramah lama-lama pasti ibu bosan. Tapi kalau saya gibah lama-lama ibu seruan deh. Jujur aja deh. Kalau habis kajian jangan nanya, coba saya gibah. Ibu tanya, lalu gimana dong? Masa sih? Emang beneran? Serius loh. Bapak hafal karena saya sering lihat ibu-ibu dan kamera saya tajam sekali. Saya punya daya ingat yang cukup bagus, susah lupa. Tidak seperti ibu-ibu, catatannya rapi tapi ingatannya rapuh. Dulu ibu saya kalau pergi ngaji saya suka dibawa usia 8 tahun. Sampai di rumah ibu saya ulang catatan ustaz tadi kalau dia lupa. Jadi saya suka jadi rekaman buat ibu saya kalau ngaji. Ini kenapa bawa anak kecil? Ini tag-nya saya. Ini buat merekam nanti kalau saya lupa mulai bercatatan, ya tertinggal dia yang ingat lah. Tapi saya nggak gratis, saya bilang mami mesti bayar. Ya, kemudian dia bayar. Kalau nggak bayar saya nggak pergi. Ibu saya bayar, saya minta 1.000 waktu itu tahun 70-an, 1.000 dibayar 1.000. Kalau sama dengan ustaz, kan sama-sama ustaz juga kan. Jadi itu ta'awudz, jangan disepelekan walaupun dia sunnah. Dan hafal, ya tadi apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, jadi bukan a'udzubillah, tapi ada tambahannya untuk membedakan bacaan dalam sholat dengan bacaan di luar sholat. Usahakan hafal, kan udah ada buku belum? Kenapa belum? Oh, itu masalah lo. Dulu dikasih gratis bukunya. Makanya ini rupanya yang dapat buku udah tahu diri loh. Tapi dapat buku udah balik lagi. Ya kalau di tempat lain saya nggak ngasih. Bukunya naruh aja, datang ambil.
yang ikut kajian buku itu yang ambil bawa pulang. Di Cipinang di mana-mana saya siapkan bukunya, tapi bukunya kalau dibawa pulang, datang ambil mau pulang balik lagi ke tempat penyimpanan. Buku dibawa pulang pas kajian terakhirnya, pas buku itu tamat baru bawa pulang. Tapi bawa pulang pun ada ujian masing-masing 10 soal. Masa mau dapat buku gratis enak aja loh. Baik, itu makna, itu adalah hakikat ta'awud. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim tanpa mengeraskannya. Tanpa mengeraskannya. Jadi membaca Bismillah terutama di rakaat, apalagi sholat jadi imam, mengeraskannya tidak masalah, tetapi ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai sunnah adalah membaca Bismillah. Karena Bismillah bagian dari Fatihah, tetapi sesuai sunnah tidak mengeraskannya. Jadi kalau ibu ditanya, kenapa Anda mengeraskan Bismillah? Saya mazhab Syafi'i. Tanya, emang sholatnya itu Syafi'i apa Hanafi? Dari pendapat Imam Syafi'i tidak boleh diambil kalau menyelisih sunnah. Itu kata Imam Syafi'i. Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapatku sampai dia tahu dari mana saya mengambil pendapat itu. Itu wasiat Imam Syafi'i yang tidak dipegang oleh orang mengaku bermazhab di Indonesia. Itu bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab si Pi'i, temannya si Pitung. Apa kata Imam Syafi'i? Jika kalian mendapati pendapatku bertentangan dengan sunnah, haram bagi kalian mengikuti pendapatku. Beda dengan pengikut si Pi'i tadi. Ini pendapat Syafi'i lemah, menyelisih Quran dan Sunnah. Tapi kan dia imam loh. Kita kan orang Indonesia biasanya bermazhab Syafi'i. Tanya surat berapa, ayat berapa yang Allah bilang Indonesia bermazhab Syafi'i. Cari sampai bulu-bulu rontok, lebat lagi, rontok lagi, lebat lagi, rontok lagi. Ada bahwa ada pembagian mazhab di dunia. Perwilayahan mazhab tidak ada. Semuanya rujuk pada Quran dan Sunnah. Kata Nabi apa? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulillah. Tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lam tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu kitab dan sunnah Nabi SAW. Sehingga pendapat imam manapun tidak boleh diikuti sampai pendapat itu cocok dengan kitab dan sunnah. Di antara pendapat mengeraskan Bismillah dan tidak mengeraskannya, yang sesuai dengan sunnah adalah tidak mengeraskan. Bahwa Nabi memulai bacaan Qurannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Aisyah, beliau tidak mengeraskan dan memperdengarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari bacaan pertama yang beliau keraskan sebagai ibarat Al-Fatihah. Dan yang beliau keraskan adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Beliau tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i mengambil hadis tadi bahwa hadis ini bukan berarti Nabi tidak membacakan Bismillah. Maksud Aisyah, Nabi memulai sholat baca dengan Al-Fatihah. Itulah alasan yang mengatakan Bismillah tetap dibaca. Tapi pendapat Imam Syafi'i menyelisihi hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Allah sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman la yajharu Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Utsman? Aku sholat sepanjang Nabi hidup di belakang beliau. Aku sholat sepanjang Abu Bakar menjadi imam, aku selalu di belakang.
Aku selalu sholat bersama Umar sampai dia wafat. Aku selalu sholat bersama Utsman sampai dia wafat. Keempat-empatnya tidak mengucapkan, tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kesaksian Utsman bin Affan sama Anas bin Malik menjadi hujah bahwa Nabi tidak mengeraskan Bismillah. Abu Bakar tidak mengeraskan Bismillah. Ya. Kemudian Umar dan Utsman. Pertanyaannya, kenapa tidak Ali? Ya, karena ketika Ali jadi khalifah, beliau tidak setempat bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berada di daerah lain. Para sahabat itu meriwayatkan apa yang mereka dengar dan alami, bukan kayak ibu. Menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira. Dan kita suka gitu kan? Menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira ya salah. Jadi para sahabat tidak mengkhabarkan sebuah berita kecuali apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Seperti Anas bin Malik. Nanti ibu nanya, kok dia di belakang Ali? Karena ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau tidak satu daerah dengannya. Karena waktu itu beliau sudah di Madinah, beliau sudah pindah ke daerah lain, sehingga tidak sempat menjadi makmumnya Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi khalifah yang keempat. Tetapi ketika beliau ada di Madinah, Abu Rasulullah di Madinah, Abu Bakar di Madinah, Utsman di Madinah, dan beliau juga ada di Madinah, setelah di belakang mereka, dan mereka seorang pun tidak mengeraskan la yajwahu, mereka tidak mengeraskannya, bukan tidak membacanya, membaca tapi hanya saja tidak mengeraskan. Tetapi orang mengeraskan tidak apa-apa, tetapi yang sesuai sunnah adalah tidak mengeraskan. Itu bagian yang kedua kajian kita adalah ta'awudz, yang kedua tentang Bismillah. Saya pernah sholat di satu daerah. Ada Allah di pesantren, ada ajengannya lagi. Karena anak ajengan itu dulu pernah pejabat di Amr teman saya. Saya berkamu ke sana suruh jadi imam. Saya bilang jangan, suara saya berbeda dengan imam di sini. Gak apa-apa Ustaz, silakan maju. Saya tidak mengerti Bismillah. Selesai apa kata ajengan? Ustaz ini Wahabi. Saya tanya, kenapa atau bapak Wahabi itu binatang naon? Saya tanya. Saya kata orang ini selengean. Itu yang tidak mengeraskan Bismillah. Kalau begitu Anas bin Malik Wahabi ya. Alhamdulillah kalau Wahabi itu Anas bin Malik. Ya, saya bawakan hadis ini kepada beliau. Ya, bahwa Nabi tidak mengeraskan Bismillah. Berarti kalau begitu Wahabi masih sesuai dengan Nabi. Bapak mah tidak sesuai Nabi. Jadi Bapak bukan Wahabi tapi wabah, saya bilang. Si anaknya bilang bahasa Sunda, Pak, dia ini selengean, jawabnya santun tapi tidak enak. Ya, jadi dia menganggap kalau nggak mau itu Wahabi namanya. Ya, padahal bukan soal Wahabi atau bukan Wahabi. Ya, ini namanya wabah namanya. Ya, jadi sekali menurut sunnah itu berdasarkan perbuatan Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak mengeraskan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat membacanya sir, tidak mengeraskannya. Ingat, bukan tidak membacanya, membaca tapi tidak mengeraskan. Dan tidak mengeraskan Bismillah itu sesuai dengan tuntunan surga sunnah. Berdasarkan kesaksian siapa? Utsman dan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tinggal di rumah Nabi 10 tahun jadi pelayan loh. Maka tidak heran kalau dia banyak melihat dan mendengar hadis-hadis Nabi. Ya, kalau ibu kerja di rumah majikan biasa gosip majikan. Nabi menjadi pengkhabar berita nubuat kepada kita lewat hadis tadi beliau riwayatkan. Salah satunya tentang tidak dikeraskannya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kedua. Yang ketiga,
membaca Al-Fatihah itu muqatta'ah, terputus-putus, terpotong-potong ayat per ayat, gak boleh disambung. Apalagi kita lihat tarawih baca satu nafas ya, salatnya. Tetapi ini kurang bersopan santun di dalam membaca Al-Quran. Nabi kalau baca Quran muqatta'ah, seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Tapi nggak lama juga. Jangan sampai jedanya lama, nggak juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti bacaan Nabi. Jadi Nabi enggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kata kakek saya dulu, saya pernah imamin teman baca gitu. Kata kakek saya gini, kenapa sholatnya kayak dikencingin setan gitu? Bapak tidak adil saya dikencingin setan, ya? Kayak menghindar kencing setan, lalu lari sana lari sini cepat-cepat. Bukan begitu tuntunan Nabi Muna. Ya, saya bilang bapak sama anaknya sama saja. Karena bapak saya ulama, ayah saya ulama juga. Maka saya berdoa dari bapak saya. Ya, kakek ibu saya juga seorang ulama. Bedanya kalau kakek saya dari ibu kaya raya, ulama dari Saudi, habis belajar bukan jadi ustaz tapi dagang dulu sampai kaya karena Cina otak. Kakek saya dari ibu tuh Cina, makanya saya agak putih karena saya tetap ada darah Cinanya. Kalau bapak saya ada darah Arabnya, bayangkan Arab Ambon hitamnya seperti apa. Tapi rupanya dominan Cina, makanya saya agak handsome lagi. Jadi kata dia, kamu seperti dikejar dikencingin setan, lu kejar cepat-cepat. Jadi Nabi membaca Fatihah muqatta'ah, artinya terputus ayat per ayat. Ya, jadi beliau tidak baca satu nafas atau dua nafas seperti tarawih di Cirebon tuh ya. Ada video kan? Tarawih 23 rakaat cuma 5 menit. Apa kata Iblis, lu kecepatan daripada gua. Padahal gerakan Iblis paling cepat bukan? Apa kata ini lebih cepat gerakan daripada gue. Tapi kata Iblis, kalau lanjutkan bersama kita bisa. Ya, jadi membaca Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Fatihah. Tapi ada membacanya muqatta'ah, ayat per ayat, dari terpotong-potong, gak nyambung. Paham? Sebagaimana hadits dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana yuqatti'u qira'atahu ayat-ayat. Nabi itu membaca Qur'annya dengan memotong-motong ayat per ayat. Dan satu ayat, tidak nyambung. Seperti kebanyakan para imam sekarang, eksenturi mamsus umur. Ya, memperhatikan suara dan iramanya tanpa memperhatikan sunnah. Ya, kemudian beliau mencontohkan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau stop, jeda sedikit, bukan stop, jeda ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jeda dulu. Ar-Rahmanirrahim, stop. Ya, hadis ini kabar dari Ummu Salamah bukan hanya pada bacaan Al-Fatihah, tapi semua bacaan Quran yang dijadikan oleh Ummu Salamah sekedar contoh, mencontohkan salah satu bacaan Nabi itu Al-Fatihah. Udah baca Inna A'taina satu nafas lah. Inna A'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Ya, apalagi kalau sholat di mall kan, lagi ngincar barang lagi. Pernah sholat, lihat ibu-ibu sholat di mana Plaza Senayan. Pas saya lihat ibunya sholatnya kecepatan, saya kenal baik. Ibu lagi janjian sama toko ya. Takut barangnya diambil orang, kok sholatnya cepat banget. Bapak perhatikan, iyalah tutupannya kan ibu kelihatan dari sini. Kok saya nggak tahu ada bapak di sini, sholat bukan ada saya di sini, bodoh. Sholat karena Tuhan melihat sholat, yang menilai Tuhan bukan saya. Saya menilai salah karena pakai standar sunnah Nabi SAW. Dan karena sholatnya cepat-cepat. Ya. Saya tak bilang ibu pasti baca inna atau inna kan, atau bapak toko cepat sekali. Saya perkirakan cuma setengah menit bacanya. Ya. Saya lihat ada satu rakaat setengah menit saya bilang. Bapak hitung, ini kasih jamnya begini. Ya ini namanya sholatnya kecepatan. Jadi saking cepat nanti kelewat surganya, bunga masuk surga mungkin tetap. Jadi kalau mau loncat ke surga harus pas, jangan kecepatan nanti kelewat loh. Dari speednya diatur gitu. Jadi ibu-ibu kalau diundang Pak Jokowi ngomong sama beliau cerita, ibu pengen lama-lama atau sebentar bu? Kenapa sebentar bu? Ibu bukannya sakit hati ya? Jangan pilih anaknya. Saya kampanye cuma mewakili sakit hati ibu-ibu. Jelas ya? Tapi kalau dia baik-baik saja pasti pengen lama-lama kan? Yang mana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dengan pejabat saja yang sok-sok jaim, biasanya kan mereka dibuat sama tim sukses tuh. Dan dasar tuh brengsek tuh mereka itu tuh. Tapi untuk mendapatkan simpati, lihat bersabar ngomong lama-lama gitu ya. Karena hatinya mantap juga sih kalau dia aja ngomong lama-lama. Tapi karena mereka adalah public figure, kita pengen lama-lama dengan mereka. Pertanyaannya, kenapa dengan Tuhan Anda buru-buru begitu? Kenapa dengan cepat-cepat? Padahal sebagus apapun, seramapun mereka tidak menambah keberkahan bagi hidupmu. Ya ada lu dibohongin melulu loh. Allah itu merahmati kita, maka berlama-lama berhasil masuk dengannya. Tanya, ibu dahulu waktu masih muda pacaran, kalian ini mantan-mantan tukang pacar. Kakak bilang gak, di wajah ada bekasnya. Ketika sang pacar bicara, dia pengen pulang, ditahan dah bu. Nah ini pengalaman jujur benar nih. Pengalaman maksiatnya dulu. Ya kalau maksiat saja pengen lama-lama, kenapa dengan Allah yang layak dicintai, kenapa kita buru-buru? Itulah membacanya terpotong-potong. Dan ini menambah kekhusyuan karena kita meresapi apa yang kita ucapkan. Kalau ini betul kayak orang gila ngomong loh. Kayak ayam pantat ayam kena angin tuh loh. Makanya cerita di sini kan, saya sholat di hadapan bapak saya. Bapak saya telat. Kata saya bilang saya mau makan dulu. Kata ayah saya sholat dulu nak. Hadis Nabi makan dulu pak. Ayah saya kasih ilustrasi yang lain. Kalau yuko mau orang makanan terhidap, bersopan santun dulu atau makan dulu nak. Ya sopan santun dulu, maka bersopan Tuhan dulu baru nikmati rezeki. Setelah saya dewasa tanya dulu kenapa begitu. Kamu itu anak suka cari masalah. Kalau dikasih permudah, kamu permudah sendiri buat Tuhan. Ya, maka saya sholat bacanya cepat karena mau makan tadi. Ya. Apa saya nggak negur. Sore-sore kami pergi ke rumah kami dekat pantai. Di rumah kami jalan raya pantai.
Apa saya pegang ayam? Tapi kenapa pegang ayam? Lihat aja, dibuka pantat ayam ke arah angin. Kan gini. Oh ya, seperti itu bacaanmu tadi. Sejak saat itu saya praktikkan bacaan saya tidak seperti pantat ayam sebenarnya. Itu cara ayah saya mengedukasi saya secara pelan-pelan. Ya, dia tidak bilang, dia tidak tegur kan. Jadi saya tanya kenapa gitu, menumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukan. Jadi dia pergi ke pantai, saya diajak, ya, kemudian pantatnya itu ke arah angin kan gitu. Ya. Pak, kenapa pantat air kasih lihat ke saya seperti gerakan mulutmu ketika baca sholat? Kan jadi malu nggak Pak? Malu kalau mulut kita seperti pantat ayam. Saya itu saya baca tidak seperti itu lagi. Ya, dia perhatikan bacaan sudah rapi, nah tidak seperti pantat ayam lagi. Ya, saya tanya gini Pak, kenapa mesti pantat ayam sih? Kata ayah saya, ketika kamu tidak beragama dengan akalmu, maka kamu sama dengan hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan. Maka saya contohkan pantat ayam supaya kamu tidak seperti ayam. Ibu-ibu suka gitu loh kalau baca. Apa saya? Enak kan? Ternyata juga enak kan? Coba ibu divideokan coba. Enak lihat pantat ayam ditiup angin kan? Itulah hikmahnya mau kata kan? Potong-potong dan kita meresapi bacaan kita. Bismillah. Tidak paham tapi menyadari kita sedang baca sehingga ingatan kita kepada bacaan. Jadi biar kita nggak kemana-mana. Tapi kalau ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Pikiran itu ngelayang kemana-mana sampai keluar rakaat loh. Karena nggak konsentrasi dengan bacaannya. Jadi membaca Fatihah bukan sekedar sukses bacanya, tapi ada adabnya ketika membaca. Muqatta'ah, potong-potong ayat di ayat dengan ayat. Satu ayat terbaca, kemudian satu ayat. Dan ini termasuk sunnah yang dilupakan. Dan hendaklah Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Dibaca di setiap rakaat dengan cara yang sama. Ya, jangan di awal rapi. Nomor 2 agak rapi. Nomor 3 keteteran. Nomor 4 kacau balau. Menghadap Allah itu yang paling bagus, paling akhir bukan? Sebab innamal a'malu bi khawatimi. Kualitas amal itu tergantung yang terakhir. Semakin akhir makin bagus. Kita kadang-kadang di awal bagus, di akhir tidak bagus. Betul? Kita usahakan rapi dari awal sampai akhir. Ya, ibu kalau punya wedding umpamanya, atau ibu adalah desain interior umpamanya, diminta jasa, kira-kira ibu pengen di depan atau belakang sampai semuanya rapi? Ya gimana Anda jual diri kepada Allah? Kenapa tidak rapi semuanya, tidak teratur? Sementara yang pakai jasa antum tidak bayarnya tidak seimbang dengan jasa antum. Sementara Allah bayar 10 kali lipat dari jasa antum. Gimana antum perhatikan keindahannya? Kenapa antum tidak kerapiannya ketika membaca Al-Quran maupun Al-Fatihah Al-Quran? Kan harus dirapikan. Kenapa? Kalau pakai hitung-hitungan dagang, balasan Allah itu Allah bayar jasa Anda 10 kali lipat. Coba Anda jual jasa, bukan jual diri, jual jasa. Jual diri nggak boleh, jual jasa yang boleh. Dibayar cocok nggak dengan jasa antum? Udah. Wah. Sementara antum bacaan ringan, tapi Allah berikan ganjaran minimal 10 kali. Siapa yang lebih menghormati antum? Pengguna jasa atau Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mana yang lebih mengapresiasi prestasi, Tuhanmu atau pengguna jasa?
Tuhan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Ini ada aspek akidah yang tertanam. Sehingga ketika ibadah bukan aspek fikirnya kita perhatikan, tapi aspek akidahnya, mahabbahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mahabbahnya kepada Allah Tabaraka. Orang yang mencintai, bertemu yang dicintainya, pasti bersikap santun, sopan dan ingin berlama-lama menampilkan yang paling baik. Ibu dulu waktu kalau punya suami, sekarang punya suami pengen yang terbaik gak buat suami. Padahal habis itu gigi jari enggak. Sakitnya itu di sini bukan? Nah, kalau Anda tidak menghormati Allah, sakitnya tuh di sana. Sakitnya di akhirat. Kata orang sudah tahu nyaho eta teh. Maka perhatikan keindahan dalam ibadah. Ya, itu hikmahnya teratur tertib dalam ibadah. Baca pelan-pelan agar kita meresapi bacaan kita. Sehingga ingatan kita dan ucapan kita menjadi sinkron bahwa kita sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Kemudian, ya, pertanyaannya, gimana bacaan makmum, al-fatihahnya makmum? Yang tadi adalah hukum asalnya membaca Fatihah rukun bagi sholat siapapun itu. Tetapi menjadi gugur tidak wajib. Tidak wajib dibaca boleh dong, tapi tidak wajib bagi makmum lagi. Dan saya sudah jelaskan beberapa hadis. Contoh hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah datang sholat bersama Nabi. Ya, Nabi udah sholat menjelang ruku. Abi Bakrah takut ketinggalan ruku, dia ruku dari luar saf baru mengangkat masuk ke dalam. Ya kira-kira contohnya gini Abi Bakrah. Ya, ini safnya Nabi kan? Ini saf, ya, sampai di sini dia Allahu Akbar. Abi jalan ke dalam saf. Nabi tahu Abi Bakrah melakukan itu. Kata Nabi, Abi Bakrah, kenapa kamu lakukan itu? Kata dia, aku takut ketinggalan bersamamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Jika kalian datang mendapati imam sholat, jangan lari-lari, jangan tergesa-gesa. Jalanlah pelan-pelan dan ikutilah apa yang kalian dapat bersama imam. Katakan Nabi apa? Jika kalian mendapati ruku bersama imam, maka terhitung bagi kalian 1 rakaat. Berarti kalau ruku berarti tidak baca Fatihah dong. Menunjukkan bahwa orang jadi makmum bacaan Fatihah tidak ruku. Sebab kalau ruku tentu Abi Bakrah sholatnya mesti tambah 1 rakaat. Jelas? Dan beberapa hadis yang lain. Tetapi kalau ingin membacanya dengan tidak mengeraskan, apalagi mengganggu tetangga sebelah, apalagi aki-aki, suka terganggu sekali. Ya. Jadi kalau toh dibaca tidak bidah, dengan syarat cukup dibaca dengan tidak mengeraskan, cukup menggerakkan mulut saja. Karena yang namanya qiraah itu tanpa suara tidak apa-apa. Yang penting gerakan mulutnya membentuk makna kalimat. Tidak bersuara tapi gerakan lisannya membentuk kalimat yang sempurna. Jangan gini. Nah, itu bukan bicara, namanya itu bisu namanya. Ya, jadi kalau kau baca Fatihah tidak apa-apa di dalam imam, tapi tidak boleh mengeraskannya, tidak boleh mendesis. Kalau mendesis masih terdengar enggak? Cukup menggerakkan lisan dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang benar. Kata-katanya jelas walaupun terdengar. Jelas nggak? Apa itu? Nah itu contohnya. Nah itu contohnya. Tidak bersuara tapi tetap dapat dipahami. Gerakan itu membentuk kalimat yang sempurna. Itu qiraah namanya. Paham? Bukan? Salah. Paham? Tadi membacanya tanpa mengeraskan suara. Jadi menggerakkan mulut
sehingga lidah itu membentuk huruf yang benar, sehingga terangkai kalimat yang dapat difahami maknanya. Ya contoh tadi. Udah makan belum? Nggak kenal, tapi difaham. Ya itu. Ini namanya ESQ, Education of Saling Kibas. Jelas ya? Jadi tidak, tapi kalau dia juga tidak apa, sah salatnya. Ini menunjukkan keringanan bagi makmum bila tidak membaca Fatihah, tapi wajib mendengarkan bacaan imam berdasarkan hadis. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti gerakannya dan perbuatannya. Ya, idza kabbara fakabbir. Kalau dia bertakbir, kamu juga bertakbir. La tukabbir hatta yukabbir. Dan jangan kamu takbir sampai sempurna takbir. Allahu Akbar. Selesai baru kita mulai takbir. Jangan imam Allahu Akbar kita Allahu Akbar duluan imam. Ini ada imam tidak boleh. Kata Nabi, la tukabbir hatta yukabbir. Jangan kamu takbir dulu sampai imam sempurna takbir. Allahu Akbar. Dan kemarin saya bilang Allah itu cuma 2 nafas. Gak boleh Allah. Ini amun Malaysia itu jangan. Ya kata amun Malaysia kepanjangan. Ya. Jadi Allahu Akbar. Ya, selesai sukubarnya barulah makmum mulai melakukan awal gerakan. Kemudian idza qara'a fansitu. Jika dia membaca maka dengarkanlah. Idza raka'a kalau dia rukuklah. La tarka' hatta yarka'. Dan jangan kamu rukuk sampai dia sempurna rukuknya. Allahu Akbar. Selesai bunyi R-nya baru kita boleh bergerak. Jangan bergerak sampai selesai kalimat akbarnya. Ya, idza rafa. Ya bangkitlah. La tarfa la yarfa. Jangan dulu kamu berdiri, bangkit sampai dia berdiri dulu sempurna. Kalau imamnya aki-aki anak muda biasa mendahului imam. Ya, karena imamnya udah bacaannya udah ya Allah nggak jelas. Gerakannya udah tua, Alzheimer pula, ya, osteoporosis lagi. Ya, tapi ngotot jadi imam, alasannya dia buat tanah. Ada pernah saya di satu daerah, aki-aki ngotot jadi imam, bacaannya udah belepotan. Semua jamaah protes, tapi berani ngomong sama dia. Tapi dia suka bercanda sama saya candain. Kenapa ngotot jadi imam? Ada tuan ada di sini Ustaz. Abu Jahal jual tanah kali. Sejak itu dia bilang ke anaknya, kamu pulang jadi imam. Kenapa? Saya bilang saya tuan tanah, kata Ustaz Salim. Abu Jahal juga tuan tanah. Ya, jadi gerakan imam dan makmum tidak sinkron ya, di mana makmum melampaui. Jadi sekali lagi diberi uzur bagi makmum kalau tidak membaca Fatihah. Ada 2 keadaan. Kalau makmum tidak membaca Fatihah sah sholatnya, asalkan dia konsentrasi mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau dia membaca Fatihah tidak boleh dengan suara, cukup dengan gerakan lisannya saja. Bisa ditiru nggak? Coba ibu baca Fatihah tanpa suara. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak. Ayo coba. Ayo bu. Ini yang serugu kalau mereka malah. Coba bu, coba dibaca, coba latih. Berucap tanpa suara tapi jelas makna ucapannya. Coba bismillah. Baik, seperti itu ya. Coba bapak-bapak. Sebab yang suka ngapa bapak-bapak juga. Coba pak. Ya kira-kira seperti itu ya.
Jadi tetap dibaca kalau mau. Jadi yang tidak baca tidak batalkan sholatnya, yang membaca tidak bid'ah. Karena dari kumpulan dalil boleh dilakukan keduanya. Ini hanya berlaku bagi makmum di rakaat jahar. Dua rakaat subuh wajib dengar saja. Kalau tidak baca tidak apa. Dua rakaat pertama maghrib, dua rakaat pertama isya, atau sholat Jumat, atau sholat tarawih. Di sini makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Adapun kalau pengen membaca tidak apa-apa, tapi tanpa suara apalagi mengganggu kanan kiri. Berisiklah bahasa kita ini. Ya. Tetapi ketika rakaat sirriyah, lohor, asar wajib baca saja Bu. Kalau misalnya belum selesai ruku, imam ruku, apa kata Nabi? Bacaan imam adalah bacaannya makmum. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Man kana lahu imamun, ya, faqari'atul imamu lahu qira'ah. Barang siapa sholat mengikuti imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaannya, maksudnya pada saat terdengar atau tidak tersisih. Ibu sholat lohor lagi baca, Fatihah belum selesai, imam udah ruku, jangan selesaikan Fatihahnya, ikuti imam. Maka bacaan kita tercover oleh bacaan imam. Itulah kenapa syarat imam bacaannya fasih, karena bacaan dia mengcover kurangnya bacaan makmum. Jangan asal-asal saja jadi imam, apalagi dengan alasan tuan tanah kan. Ya, saya bilang yang nantang Nabi Nuh itu tuan tanah, yang nantang Nabi Salih kaum Samud tuan tanah. Saya tanya, kau mau ikut sunnah atau mempertahankan tuan tanah? Hanya dia bilang ke orang-orang, ketua masjid saya mundur jadi imam ya. Tapi dia nggak bilang kalau saya nasihati. Kata ketua masjid itu bersingkong mau nggak mau jadi imam lagi. Kata anaknya dinasihati Ustaz Salih, dia kan dia dengar Ustaz Salih, ya. Jadi Ustaz Salih kasih tahu lalu dia mundur. Saya bilang kalau kau ngotot sebuah dosa orang kau tanggung. Lah kau jalan aja udah keseleo gini, kalau di akhirat gimana? Bawa diri saja susah, gimana bawa dosa orang kok? Begitu Ustaz, lah iyalah dibawakan dalil-dalil. Kata pengelola itu dan dia mau dengerin Ustaz. Ya biasanya dia nggak mau dengerin orang. Saya bilang saya oke dia saat. Jelas ya? Jadi dibacanya terpotong-potong. Dan bagaimana hukum bacaan makmum dilakukan ini? Saya ulangi, tidak wajib. Artinya kewajiban itu gugur, tetapi kalau membacanya maka tidak mengapa. Dengan syarat tidak mengerti sampai mengganggu bacaan imam atau mengganggu tetangga yang ada di sebelah kiri ketika saya dalam shaf. Kata kita bacaannya sangat apa? Sangat berisik gitu. Kemudian poin ke-10, membaca amin ya ketika selesai membaca Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Ingat, amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena amin itu bukan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Tetapi karena Al-Fatihah padanya mengandung doa, maka Nabi mencontohkan mengucapkan amin. Artinya perkenankan ya Allah, istajib, kan perkenankan ya Allah, mana amin di sini. Amin, bukan amin. Karena sholat udah rubah kan? Karena capres orang nggak bilang amin lagi kan? Kata Zulkifli Hasan yang saya baca di sosial media. Ya, karena orang kalau syahadat tidak gini lagi kan? Tapi gini, apa kata Iblis?
Ya Tuhan, jadi antum kalau ketemu iblis tanya sama iblis, negara mana yang jarang Anda datangi? Indonesia. Kenapa? Udah sesat pejabatnya, bodoh rakyatnya. Jadi tanpa disangka sesat duluan dia. Ngapain investasi di situ? Kalau sudah jelas untuk. Ya. Jadi ini menteri ini rupanya platinum agent, satanic agent. Kalau berubah syariah dengan politik, masya Allah. Ya, saya nggak tahu itu siapa namanya, Zulkifli Hasan. Cari di Google sendiri. Ya, saya ada baca beritanya seperti ini. Kalau syahadatnya begini, ya, tidak begini lagi, ya, dan tidak bilang amin, ya. Apa kata iblis? Mantap. Tuhan saksikan, saya nggak sesat dan ini memang sesat dari sono. Tapi karena dia udah terlalu sesat, aku kasih dia platinum member. Karena sangat berpengaruh kepada orang awam. Ya. Ini sama dengan Haman di zaman Nabi Musa ini orang. Ya. Haman itu asistennya Fir'aun. Dari pejabat yang menyesatkan manusia itu namanya Haman di zaman Fir'aun. Ya. Ya. Sampai agama dipelesetkan dan semacam. Ya, dan tidak dituduh sebagai pelecehan pada agama. Karena mungkin saya mengira mungkin saja orang ini mungkin memegang sebuah jabatan. Cari di Google saja. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan orang-orang semacam ini. Ya, ini berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, Nabi berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a wala dhalin faqala amin yamuddu biha sautahu." Aku mendengar Nabi ketika membaca Fatihah sampai dengan kalimat wala dhalin, ya beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan dan mengeraskannya. Amin 6 nafas saja, nggak usah panjang. Jangan dilabuin. Amin. Pernah tetangga sebelah haleluya. Dulu di awal orang kalau amin. Amin. Saya suka katok kepalanya. Rupanya kamu ikut sinode ya. Amin berirama kayak pakai oktav 7 gitu. Ya saja amin dengan merasa. Nggak usah dilakukan. Amin. Kenapa terpengaruh pada lagu-lagu tetangga sebelah hari Minggu? Ada di Ambon masjid dan gereja kadang-kadang berdekatan. Ya, kita bilang, coba lihat masjid ini dengan gereja nggak ada bedanya loh. Kata kita, amin. Ada bedanya. Di sini otaknya 7 sana 8. Ada yang sombang, ada yang tino, ada yang bas. Macam-macam ya. Nggak boleh kita syabung dengan orang kafir. Ya, amin. Nggak usah dilakuin. Amin. Nggak usah. Ini bid'ah. Jelas ya? Jadi dipanjangin sesuai dengan kadar qiraah. Itu 6 nafas saja. Ya, maknya itu 6 nafas. 6 kira-kira amin. Cukup. Jangan amin. Apalagi anak muda baru belajar sholat. Saya punya teman mulai awal sholat itu kamu baru hijrah semangat banget, tapi semangatmu overacting. Saya bilang biasa aja kali aminnya. Kita kalau sholat itu semangat Ustaz. Lu pikir sholat itu olahraga apa? Ya, lu pikir sholat itu kampung apa? Pakai semangat. Biasa aja kali pakai aturan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mana kamu sedang kamu sholat? Dan Nabi panjang tapi tidak terlalu panjang dengan bentuknya, dan tidak dilagu-laguin, berirama, bergelombang turun naik. Ya, ini rupanya menyerupai ibadah orang lain. Lakum dinukum
Jangan kita menyamakan agama kita dengan agama Allah. Tidak boleh. Jangan kita menyerupai ibadah orang lain. Na'budu ma ta'budun. Kami tidak beribadah cara ibadah kami. Ya, ini bagian dari pokok akidah. Ya, bukan sepilih itu penyerupaan dengan agama orang lain. Ya, kata Nabi, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ada coba lihat tadi baca. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan kami diberi petunjuk seperti orang dimurkai, Yahudi, Nasrani. Kita minta kepada Allah agar tidak mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani, bukan. Tapi kami lihat tetangga sebelah. Apa kata Iblis? Tadi katanya al-maghdub ad-dallun, tidak boleh sama. Tetapi aminnya mirip dengan di sana. Ini namanya ambigu, bukan? Ambivalen namanya. Meminta lain tapi yang dilakukannya lain. Minta tidak menyerupai Yahudi dan Nasrani, tetapi aminnya menyerupai irama orang sebelah sana ketika sedang hidung jemaah. Saya suka nakal. Jadi kalau ada acara bersama para pemuda, ya kan orang suka gini doa. Ya, saya biasa aja amin. Bilang kenapa gak tutup mata? Saya bilang agama saya gak suruh saya menghayal kayak you. Kata teman lain, jangan jadi masalah sama dia. Jawabannya satu, tapi gak enak kan kadang-kadang. Lagian ini urusan agama, ngapain lu urusin agama orang? Ya, kalau saya tanya, memang menghayal apa tadi waktu itu? Kan gak etis juga kan nanya. Ya, saya punya teman kalau makan dia begini dan begini, lama sekali. Ya, saya baca bismillah makan. Saya sudah selesai makan dia belum juga makan. Karena makan ringan-ringan. Dia tanya, Ustaz, udah hampir selesai makan, kan saya bacanya pendek, dia bacanya panjang. Kok bisa pendek gitu? Saya terangkan bismillah butuh 2 jam. Dia tercengang. Kok bisa bismillah pendek tapi begitu luas? Sementara saya ngomong ke Tuhan rinci betul. Itu proses saja sampai lewat sampai pimpot, dia tahu apa keinginan sampai itu. Yang diberi diperinci satu persatu. Kenapa itu mesti diperinci? Kemungkinan sampai pimpotnya kelewatan. Jadi indah sekali Islam. Asal ikut aturan. Amin. Jelas bu? Gak usah aminnya kepanjangan sekali. Apalagi bergelombangkan. Jangan digelombangkan. Coba bu. Waladhdallin. Amin. Biasa saja. Gak usah suaranya keras memang. Jadi tidak amin. Gak suaranya. Amin. Ya gak boleh. Waladhdallin. Gak boleh. Amin. Ya, suara. Tadi Nabi mengeraskan suara. Tetapi tidak terlampau panjang dengan kadar qiraah. Begitu juga hadis dari Abu Salamah, dan Sa'id. Karena Rasulullah SAW idza faragha min qira'ati ummil Qur'an rafa sautahu faqala amin. Adalah Nabi kalau selesai membaca Al-Fatihah, beliau meninggikan suaranya, maksudnya meninggikan, agar memperdengarkan suaranya dengan bacaan amin. Menunjukkan ketika sholat berjamaah, maka aminnya tidak boleh sampai tidak diperdengarkan, mesti diperdengarkan. Itu juga hadis dari Abu Hurairah. Ya, idza amana al-imamu fa'amanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu aminul ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam mengucapkan amin, hendaklah kalian mengucapkan amin. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bacaan aminnya malaikat mengikuti bacaan aminnya imam.
imam. Jadi jangan amin dulu sampai dengarkan imam amin. Di masjid itu imam dengan makmum beda. Imam waladhdallin, makmum amin. Padahal imam belum stop loh. Ini salah. Karena kita itu sudah jauh dari sunnah. Ya di barat sungai. Ya kita ini minum air yang berakhir lewat Ciliwung tadi. Anda nggak mau menilai. Maka ibadah kita banyak yang keliru. Jadi imam aminnya malaikat itu mengikuti aminnya imam. Maka tidak dibenarkan mengucapkan amin sebelum imam mengucapkan amin. Jadi kalau imam waladhdallin, jangan amin dulu. Imam amin lalu kita bersama dengan imam. Berdasarkan hadits tadi. Di masjid-masjid semua masjid. Waladhdallin baru bunyi maka tidak heran imam amin kita nggak dimaafin, jadi ampun akan bersama dengan malaikat. Ya, dan aminnya malaikat itu menyamai aminnya imam. Antum nggak tahu kapan malaikat amin kan? Hadits yang lain aminnya malaikat itu bersama dengan aminnya imam. Menunjukkan membaca amin tidak boleh mendahului imam, bersama dengan imam. Yang ada di sini mana? Sama atau mendahului imam? Waladhdallin baru N-nya baru I jadi udah amin. Ini biar ketawa karena pelakunya ini dasar muka-muka bid'ah ya. Jelas ini keliru. Ya, jadi kata Nabi tadi orang yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba lihat sederhana nggak amin, tapi balasannya ampunan dosa-dosa yang lalu. Dengan syarat aminnya kita bersama dengan aminnya imam malaikat. Dan aminnya malaikat bersamaan sama dengan aminnya mengikuti aminnya imam. Apa mungkin karena sudah ada politik tadi Zulkifli Hasan sudah jangan amin ya? Saya nggak tahu siapa Zulkifli Hasan, cuma saya tahu namanya saja. Jelas ya? Jangan amin ala Zulkifli. Ya, amin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi imam amin dulu baru kita amin bersama dengan. Maka dengarkan dulu kapan imamnya amin. Lalu imam nggak mungkin waladhdallin amin kan, nggak mungkin ada jeda juga kan. Maka itu namanya mendahului imam. Perhatikan hal sepele loh. Maka wajar kalau aminnya kita tidak ada ampunan Allah karena tidak bersamaan dengan aminnya malaikat. Syaratnya amin kita mendapat ampunan kalau syaratnya bersamaan dengan di sini Nabi tidak bilang siapa mengucapkan amin diampuni dosanya, tidak. Tapi Nabi memberikan batasan dengan syarat aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Dan aminnya malaikat sama dengan aminnya imam. Maka dengarkan dulu imam bilang amin, kalau kita amin bersama dengan imam, maka bersama dengan malaikat, dan itu menjadi dosa kita diampun. Mudah-mudahan kita keliru banyak hal kan? Ya. Saya mulai waladhdallin amin. Saya pernah kasih tahu, udah biasa Ustaz. Serempak jamaah jawab, aku udah biasa Ustaz. Saya jawab, ini saya kasih tahu benarnya, kenapa Anda salahkan saya dengan kebiasaan. Terus saya bilang gini, terus bedanya Anda dengan orang musyrik Makkah di mana? Jawabannya kayak antum. Coba lihat di Quran surah 5 Al-Maidah ayat 109. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'lamuna wa la yahtadun. Kalau dikatakan mereka ikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan, apakah kata mereka
cukup bagi kami apa yang kami dapat dari bapak-bapak kami. Jawaban sama enggak? Udah biasa Ustaz, dari sononya. Orang musyrik dahulu begitu. Itu namanya logika jahiliyah namanya. Dikasih tahu ini cara Nabi mengucapkan amin. Udah biasa Ustaz. Dari zaman Makom juga sudah gitu. Masya Allah. Kalau ada besar di Kali Ciliwung. Ya, jawabannya sama dengan jawaban orang-orang musyrik dahulu, orang jahiliyah. Ya, disuruh ikuti Quran, ikuti sunnah, dia bilang ini kebiasaan bapak-bapak kami. Apa kata Allah di Quran surah 30 ayat 21? Awalau kana syaitan yad'u ila adzabis sa'ir. Dia tetap mengotot pintu bapak-bapaknya walaupun setan mengajak dia ke neraka. Jadi tidak boleh sahabat-sahabat. Amin bersamaan dengan malaikat itu menjadi pengampunan dosa. Jadi kalau ibu ingin mengucapkan dapat ampunan, maka ucapkan amin. Dan yakinkan amin bersama dengan aminnya malaikat. Dan aminnya malaikat bersamaan dengan aminnya imam. Berarti nunggu imam dulu amin dulu kalau kita amin. Jangan imam wala ta'lim amin. Ini namanya rakyat dan pemimpin tidak jalan. Maka tidak heran kalau kita punya pemimpin juga tukang bohong, rakyatnya bohong. Kenapa pemimpin kita ghalib? Karena kita ghalib. Surah 6 ayat 129. Selama kita masih begini, pemimpin kita seperti ini. Masalah amin gimana? Ya, coba hadis yang lain. Idza sallaitu faqimu sufufakum. Dari Abu Musa Al-Asy'ari kata Nabi, jadi kalian salat maka luruskan saf-saf kalian. Ya, summa liyumakum ahadukum. Kemudian jadikan salah seorang menjadi imam buat kalian. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Maksudnya jangan kalian mendahului dia dalam gerakan-gerakan salat kalian. Wa idza qala ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin faqulu amin. Ya, yujibukum Allah. Di sini Allah kalau imam yang mengatakan waladhdallin kemudian dia bilang amin maka ucapkan amin. Niscaya Allah akan mengijabah kalian. Jadi sekali lagi amin itu sunnah. Dia bukan wajib. Dia bukan hukum, tetapi perhatikan manfaatnya luar biasa. Tadi bapak ibu baca ta'awud tadi. Berarti makanya Nabi bilang apa? Sholat itu membersihkan dosa seperti sungai yang menghilangkan dai dan kotoran bukan? Di mana orang mandi di dalam. Amin saja menyebabkan dosa terhapus. Ya. Dan dengan memahami pahala itu aspek akidah bukan? Akidah itu yang merupakan mereka ini sunat atau wajib. Dia semua melakukannya karena meyakini Tuhannya maha menepati janji. Karena dia mengharapkan rahmat Tuhannya. Ada orang sholat risah karena dia mengharapkan pahala Tuhan. Dia mengharapkan rahmat Tuhan. Orang yang beribadah mengharapkan rahmat Tuhannya, dia tidak melewatkan sesuatu yang Tuhan yang memberikan rahmat padanya. Ibu kalau dagang untung 5.000 ibu ambil nggak? Tidak sama amat lo bu mati bu matre namanya. Tentu dia tidak mau lewat. Gimana rahmat Allah? Ya, saya hanya memberi ilustrasi yang remeh-temeh saja kita kejar gimana yang sisi Allah yang penting. Jelas? Jadi sekali lagi yang sudah Pak, jangan amin dulu sampai imamnya amin. Imam amin kita adalah imamnya aminnya imam, maka
bersamaan dengan aminnya malaikat itu yang menyebabkan doa kita diijabah dan dosa kita diampun. Itu sangat penting. Ya, pertama bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin nggak kedengaran aminnya. Bapak-bapak yang biasa berlaku bergelombang. Seriusan. Ya, anggap bacaan Quran seperti seriusan gitu ya. Kemudian poin ke-11, ya, saya selesaikan ini jam 10, jadi tidak ada tanya jawab, yang ada antum ditanya, akan ada kuis, ya, bacaan setelah Al-Fatihah. Maksudnya membaca surah. Karena saya katakan membaca surah hukumnya sunnah. Jika ibu-ibu mau terburu-buru misalnya, ya baca Al-Fatihah langsung hukum tidak apa. Karena surah bacaan Quran hukumnya sunnah. Kata ibu mantap nih. Kan ibu-ibu pengen kalau bisa masuk surga tapi diskon kan? Betul Bu. Kalau bisa masuk surga dengan biaya semurah-murahnya. Jadi bacaan Quran atau bacaan surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya. Dan banyak sekali hadis tentang itu. Ya. Baik, karena Rasulullah yasma'u rakaat, ya, jadi Nabi itu pernah sholat dan mendengarkan suara bayi nangis. Maka Nabi membaca bacaan surah pendek. Kata Nabi, karena aku khawatir ibu itu sedang gelisah dengan anaknya tentang anak. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu kalau punya anak, sholat jangan meninggalkan sholat anak kecil, datang ke masjid saja bawa anak. Dan tidak boleh menyalahkan orang kalau anak kecil nangis. Saya pernah ke masjid, ada ibu-ibu bawa anak nangis, ibu-ibu dipelototin. Saya tanya, ada apa Bu? Itu ibu tuh gak punya otak Ustaz, ini bapak-bapak yang ngomong. Udah tahu masih bawa anak, terus lu yang jagain anaknya. Dia kan gak punya biaya untuk bayar pembantu ngurusin anaknya. Sementara dia mau dapat pahala jamaah, kenapa kamu halangi? Tapi mengganggu. Di zaman Nabi sholat sambil gendong cucunya anaknya Zainab. Biasa aja. Dan Nabi pernah memendekkan bacaannya karena ada bayi nangis. Nabi tidak bilang, itu anak siapa? Ngapain bawa ke masjid? Mengganggu saja. Jadi ini bapak-bapak, saya bilang bapak itu panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imamnya. Komentar Pak ilmu yang begitu ini bikin repot aja. Lagian anak kecil dia sama dia nangis. Saya tanya, dia bawa anak kecil atau hati-hati? Anak kecil, kalau anak kecil nangis akan jadi masalah kalau yang nangis hati-hati. Itu pun kalau ada itu tidak disalahkan kan? Ya, alangkah bodohnya bapak marahin si bayi yang nangis. Bodoh saya bilang. Kata ibu-ibu yang punya anak, terima kasih Ustaz. Saya tadi merasa bersalah, ada nggak salah. Anda menegakkan syariat, ittaqullaha mastata'tum. Kemampuan, Anda tidak mampu punya bisnis di rumah. Dan Anda yang dapat kerjaan, tidak salah. Anda kalau ada anak kecil tidak boleh ke masjid, nggak ada. Boleh wanita beli bawa anak. Nabi pernah sholat dengan cucunya, ya. Kemudian Nabi pernah masakan baca ibu yang membawa anaknya. Nabi tidak pernah komentar. Paham? Jadi alangkah salahnya kalau pelototin, terutama ibu-ibu dipelototin tidak. Bu bikin ganggu aja. Saya bilang anak kecil memang merasa otak dulu yang terganggu. Anak kecil nggak mengganggu Bu. Paham? Hanya dari uzur untuk memaafkan wajahnya dari kesalahan. Dia akan berpikir siswa yang ngurusin anaknya. Sementara dia ingin mendapatkan pahala. Dia ingin menegakkan sholat di awal waktu, mendapatkan pahala berjamaah, orang lain jangan disalahkan.
Sebab Nabi bilang wanita kan lebih baik di rumah, tapi Nabi nggak bilang kalau ada anak tidak boleh ke masjid. Nabi nggak melarang. Kenapa melarang? Kenapa Anda menghalangi orang dari itu? Coba lihat, ya. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan, jangan kalian melarang wanita-wanita dalam masjid, walaupun rumah mereka lebih baik dari mereka. Anaknya Ibnu Umar mengatakan, saya akan larang wanita dalam masjid. Apa kata Nabi? Kata Pak, memang kamu celaka. Nabi bilang, boleh, kenapa kamu melarang? Jelas bahwa wanita di rumah lebih baik, tapi bukan alasan untuk membawanya ke masjid yang dimarahi, tidak boleh. Hadis ini menunjukkan betapa Nabi itu Nabi rahmat, satu agama rahmat. Jadi kalau ibu-ibu ada yang bawa anak ke masjid, kemudian anak nangis, tutup kuping, jangan kasih baik, perhatikan bacaan imam. Terus saya sudah bilang, jangankan bayi menangis. Bayi udah kamu gak pakai bacaan imam juga, bilang udah menang-menang kan sambil mau bodoh baik. Tapi kalau terbiasa mudah-mudahan bayi ini tidak masalah, walaupun bukti lain tidak terganggu dengan bacaan dengan tarisan bayi kan. Beliau hanya memikirkan betapa gelisahnya sang ibu dengan urusan anak. Dan psikologinya Pak, Nabi tidak ingin anak itu lebih banyak menderita dengan tangis, sehingga Nabi mempercepat. Menunjukkan bahwa Nabi membaca surah sesudah Al-Fatihah. Hadis dari ini penguat dari yang berkata. Menunjukkan apa? Bahwa disunahkan membaca surah sesudah Al-Fatihah. Tapi hukumnya surah tidak wajib. Nanti kita bahas bagaimana cara Nabi baca. Sekarang di sisi sunnah, namanya sholat apa? Membaca satu surah pendek sempurna itu lebih baik daripada ayat panjang tapi bukan satu surah. Membaca satu surah pendek itu lebih utama daripada baca Al-Baqarah setengahnya. Paham? Karena banyak bagi imam di masjid kan, sholat 5 waktu baca surah Al-Baqarah 2 ayat 3 ayat. Padahal yang sunnah apa? Membaca satu surah yang pendek tapi sempurna surahnya lebih utama daripada membaca banyak ayat tapi bukan satu surah sempurna. Nanti kita bahas. Paham anak-anak? Cukup sampai di sini. Karena kontras sampai jam 10 loh. Ya, jadi tidak ada pertanyaan ke guru hari ini. Kok bisa ya untuk namanya guru suka-suka saya ya. Nah, saya guru paling ragu loh. Nggak suka diatur-atur orang. Ada kuis tetap jalan. Saya minta waktu kira-kira 10-15 menit karena ada orang yang beri hadiah untuk bisa. Tadi saya sudah janjikan. Pertanyaan saya agak sulit hari ini. Tapi hadiahnya satu loyal Moskovic 20 kali 20. Iya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dulu bagi sahabat-sahabat kita yang hadir di ruang Zoom kali ini, karena yang di ruang Zoom tidak bisa ikut kuis. Sampai bertemu 2 pekan lagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Kita ucapkan dulu doa kafaratul majelis. Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Bapak Ibu yang di ruang Zoom. Sampai bertemu 2 pekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.